Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama yang membahas tentang pengertian agama Islam dan ruang lingkup ajarannya. Yang pertama adalah pengertian agama Islam. Agama Islam secara etimologis terdiri dari kata agama dan Islam. Agama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Adapun Islam artinya selamat. Banyak pendapat tentang pengertian agama Islam seperti yang dikemukakan oleh Endang Saifuddin Ansari. Yang pertama yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Suatu sistem akidah dan tata akidah. 3. Bertujuan kepada keridhaan Allah. Yang keempat, pada garis besarnya terdiri atas akidah dan syariah. Yang kelima, bersumber kepada kitab. Agama Islam ialah wahyu ilahi yang diturunkan dari Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap manusia. Yang pertama, agama Islam sebagai agama fitrah. Yang kedua, agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, agama Islam sebagai pelanjut dari agama sebelumnya atau sebagai agama penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. B. Ruang lingkup ajaran Islam. Diriwayatkan dari sebuah hadis yang berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya, yaitu lutut Rasul. Nah, berdasarkan penggalan hadis yang saya bacakan tadi, ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi garis besarnya yaitu iman atau akidah, Islam, syariah, dan ihsan, akhlak. Akidah secara etimologis berasal dari bahasa Arab akad, yakid, akdan, akiyah yang berarti simpul, kokoh, ikatan, dan perjanjian. Nah, pembahasan akidah dalam lingkup khusus meliputi rukun iman. Berarti akidah ini adalah yang meliputi tentang rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya syariah. Syariah dalam bahasa secara etimologis adalah jalan. Pertama berarti jalan yang lurus. Kedua berarti berjalan menuju tempat air yang mengalir. Adapun secara terminologis adalah tata peribadatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lain. Berarti syariah adalah hal-hal yang mengatur penghidupan manusia baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk-makhluk lainnya. Ketiga, akhlak. Akhlak asal katanya adalah khalaq yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab, sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya C, fungsi, tujuan, dan cita-cita Islam. Nah, memahami fungsi-fungsi atau kedudukan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah Islam sebagai agama Allah. Fungsi Islam sebagai agama Allah dinyatakan dalam predikatnya yaitu dinul haq, agama yang benar. Kedua, Islam sebagai panggilan Allah. Ketiga, Islam sebagai rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Islam sebagai rumah yang disediakan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa agar mereka hidup sebagai keluarga muslim. Yang keempat, Islam sebagai jalan yang lurus. Yang kelima, Islam sebagai tali Allah. Yang keenam, Islam sebagai sibhaq Allah. Sibhaq atau celupan yaitu zat pewarna yang memberikan warna bagi suatu kehidupan. Yang ketujuh, Islam sebagai bendera Allah. Adapun pengklasifikasian agama yaitu ada agama wahyu dan non-wahyu. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasulnya. Nah, yang termasuk agama-agama wahyu di sini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi agama Islam itu termasuk ke dalam agama wahyu.
Selanjutnya agama non-wahyu. Agama non-wahyu adalah agama yang tidak memandang esensi penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi. Ketentuan baik dan buruknya bukan bersumber utama dari kitab suci. Ini terlahir di luar area Timur Tengah dan luar wilayah pengaruh ras Semitik. Yang termasuk agama non-wahyu di sini adalah Hindu, Buddha, dan Konfusianisme. Yang kedua, agama misionarisme dan non-misionarisme. Agama misionarisme adalah agama Islam. Jadi agama Islam termasuk ke dalam agama misionarisme karena dia bertujuan mengajak orang untuk mempercayai agama Islam, untuk ikut masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan agama non-misionarisme adalah agama yang ajarannya tidak mengharuskan penganutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Dan selain agama Islam tadi yang termasuk ke dalam agama misionarisme, agama Kristen juga termasuk ke dalam agama misionarisme. Yang ketiga, radial dan universal. Nah, itu tadi. Sekian pembahasan materi pendidikan agama Islam dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.